Shalom saudara-saudaraku. Kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat bertemu dalam ibadah online. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi tetaplah percaya saudara bahwa Tuhan Yesus hadir di antara kita semua. Karena demikian firman-Nya berkata bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudaraku, mari kita siapkan hati kita, kita serahkan diri kita dan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya ajak saudara berdoa bersama-sama, dan saya pimpin saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat mengadakan ibadah meskipun secara online. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa Engkaulah yang terbesar, termulia, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Maka layaklah segala yang hidup menyembah kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Raja yang bertakhta di tempat yang maha kudus. Kami sekalian umat-Mu menghadap hadirat-Mu dengan puji dan sembah kami sebentar nanti ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saya berdoa Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, tetap kami percaya bahwa Engkau menyertai mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menyertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai selesainya, dan biar nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, dan semua kita berkata amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Ya, kalau saudara siap untuk memuji Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dimanapun saudara berada, kalau saudara mau melompat, melompatlah. Menari, menarilah demi untuk Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
suaramu sama-sama satukan hati, katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini.
ku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, rohmu hadir di sini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing, dan untuk mengendalikan perjamuan kudus ini saya serahkan kepada Pastor Justin. Salam jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita ambil dalam perjamuan kudus, ada baiknya kita menguji diri kita sendiri, kita berdoa, dan mari kita sama-sama memeriksa diri kita sendiri masing-masing di hadapan Tuhan dengan beberapa hal seperti berikut. Hendaklah kita masing-masing sadar dan mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon agar Tuhan memberikan kita pengampunan serta pelepasan dari kuasa ikatan iblis oleh Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kita masing-masing bertanya pada diri kita sendiri, apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan yang disalibkan, mati, dan telah dibangkitkan. Juga kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita ambil perjamuan kudus ini pagi ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, sehingga kadang-kadang kami jatuh di dalam menolak pengampunan Tuhan. Terkadang kami juga jatuh karena tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu kami mohon agar Engkau mengampuni segala pelanggaran dosa kami, baik dalam pikiran dan hati kami, supaya kami siap menghadap perjamuan kudus ini dengan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teks pembacaan kita untuk panduan kita dalam perjamuan kudus diambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 31 yang berbunyi demikian. Dari barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan ada baiknya kita semua sudah mempersiapkan diri dengan roti dan juga cawan perjamuan kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan, kita angkat cawan kita bersama. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita minum bersama-sama
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang menyertai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Bagi semua kita yang ambil perjumpaan kudus ini pagi ini, saya berikan nasihat buat kita semua. Hai saudara-saudara yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Hendaklah saudara berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin membawakan kepada saudara beberapa pengumuman. Di antaranya yang pertama, ibadah online kita pada setiap hari Ahad jam 10 pagi akan diteruskan sehingga ada pemberitahuan dari gereja pusat. Dan yang kedua, berkenaan dengan doa syafaat atau doa berantai yang saudara ikuti. Saudara didorong untuk terus dan tetap setia berdoa. Dan yang ketiga, saudara didorong untuk tetap setia memberi, baik persepuluhan saudara, janji iman saudara, maupun pemberian umum saudara. Jadi semua jenis pemberian saudara itu boleh disalurkan langsung melalui bank pusat gereja yang tertera di depan screen Anda. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara karena setiap minggu kita dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Dan pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Winifred, seorang gembala sidang gereja Calvary City Church Kutamasai, Pasir Gudang, Johor Bahru. Dan beliau bukan orang Semenanjung. Beliau berasal dari Limbang, Sarawak, tetapi sudah melayani di Johor Bahru di gereja Calvary City Church sejak 1997. Jadi saudara, tanpa membuang masa, kita persilakan Pastor Winifred untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Silakan Pastor. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Sekalipun saudara, negara kita, bukan hanya negara kita, bahkan seluruh dunia mengalami goncangan, mengalami beban yang berat, tetapi kita percaya ada janji Tuhan buat kita. Apa yang membuat kita berbeda dengan orang dunia? Apa yang membuat kita tidak sama dengan orang dunia? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada janji Tuhan buat kita. Persoalan kita tidak ada yang bisa dapat menghambat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudara, pada hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama melihat tentang janji Tuhan buat kita. Ya, biarlah hari-hari ini saudara tidak terpengaruh dengan apa yang saudara dengar di luar, tetapi biarlah kita melihat
dengan iman janji Tuhan buat kita pada hari ini. Dan biarlah saudara-saudara tidak goyah, karena firman Tuhan katakan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Itu sebabnya saudara, biarlah pada hari-hari ini, dengan beban persoalan yang melanda seluruh dunia, tidak membuat iman kita goyah, tidak membuat kita ragu tentang janji Tuhan buat kita, tetapi kita justru diperkuat saudara, kita justru makin diteguhkan di dalam pengharapan kita. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang yang tidak punya firman Tuhan. Pada hari ini saudara, saya mau mengajak kita pada hari ini untuk melihat dari firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 2 sampai 9. Ini bagian pertama yang kita mau lihat pada hari ini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya percaya saudara bahwa firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah mendengar banyak khotbah, tetapi biarlah pada hari ini kita melihat lagi tentang janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Ya, saudara melihat bahwa firman Tuhan yang ada pada kita itu up to date saudara. Firman Tuhan kita itu adalah firman yang menjangkau seluruh musim dalam keadaan hidup kita. Ya, jadi saudara tidak ketinggalan. Firman Tuhan itu selalu sesuai dengan zaman dan keadaan pada hari-hari ini. Nah, apa yang terjadi saudara di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 di bagian pertama yang kita mau lihat, dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pergunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan berkemah dan kemahnya, dan datanglah itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Saudara, di dalam Hakim-Hakim ini, orang Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah ada di tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di tanah perjanjian ini mereka diserang oleh suku Amalek, orang Midian ini. Orang Midian ini saudara, ya seperti yang saudara tahu bahwa mereka tidak punya negara. Orang Midian ini, ya boleh saya katakan bahwa mereka ini seperti lanun. Mereka ini berpindah-pindah tempat, ya. Jadi mereka menyerang satu tempat dan merampas hasilnya, merampas kekayaannya, lalu mereka pindah lagi ke satu tempat. Jadi untuk mengalahkan orang Midian ini saudara bukan mudah, karena mereka tidak punya negeri. Jadi mereka ini saudara, orang Midian ini seperti lanun saya katakan, ya, seperti ya penjahat, dan mereka punya kelompok besar dan mereka punya tentara yang cukup hebat. Dan Alkitab berkata dengan jelas saudara bahwa kemusnahan yang dibuat oleh orang Midian kepada orang Israel ini sangat membuat orang Israel ini terpukul saudara. Bahkan Alkitab mencatat orang Israel
sangat melarat oleh perbuatan orang Midian ini. Saudara, saya boleh gambarkan Midian ini bagaikan virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia. Saudara menghantam banyak negara, kekayaan, tidak peduli orang dunia atau anak Tuhan. Mereka kehilangan banyak harta, mereka kehilangan banyak yang sudah boleh saya katakan yang sudah dikumpulkan selama ini, hilang. Dalam waktu yang dekat mereka kehilangan. Dan saudara melihat bahwa kesengsaraan yang dibuat oleh corona ini, saudara, sangat berdampak buat dunia. Ya, tidak hanya orang dunia mengalaminya, anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Nah, disinilah saudara, saya mau mengambil ayat ini untuk mengajak kita tidak larut dengan persoalan ini, tetapi mari kita bangkit dengan janji Tuhan, supaya kita tidak mengalami, saudara, yang namanya kesusahan, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita tidak damai. Tapi sebagai anak Tuhan, kita punya janji Tuhan, berita gembira buat kita. Itu sebabnya pada hari ini saya mau mengajak kita di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa-bangsa, kita bangkit sebagai orang-orang yang mengenal janji Tuhan, supaya kita, saudara, tidak terbawa arus, tidak ikut bersama-sama orang dunia yang boleh saya katakan orang dunia yang sedang hanyut dengan musibah mereka. Tetapi kita sebagai anak Tuhan melihat peristiwa ini menjadi pemangkin ataupun menjadi pendorong kita, memberikan kita semangat yang baru supaya kita melihat kembali janji Tuhan buat kita. Saudara melihat, saya sangat senang di tengah-tengah penderitaan mereka. Tadi saya menyelidiki sedikit kata melarat ini, saudara. Melarat ini waktu saya melihat dalam kamus, melarat ini sangat mengerikan. Melarat ini membuat orang sengsara. Melarat ini membuat orang masa depan tidak ada harapan. Tetapi saudara, di tengah-tengah kemelaratan itu, di tengah-tengah keadaan kemiskinan, tekanan hidup yang berat, dikatakan di sana orang Israel menjadi sangat melarat. Tidak hanya sekadar melarat, saudara, tetapi Alkitab mencatat orang Israel sangat melarat. Jadi ada satu kata yang betul-betul menekan bahwa keadaan mereka sangat-sangat sulit, sangat-sangat menyedihkan. Dan di tengah-tengah kesulitan itu, saudara, saya sangat senang di pasal yang sama, di ayat yang sama, ayat yang ke-6 bagian B di situ dikatakan karena mereka sangat melarat itu, lalu dikatakan lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini yang menjadi tertarik buat saya, saudara. Di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah keadaan yang berat, di tengah-tengah persoalan yang begitu menekan, ayat ini tidak hanya sekadar menceritakan keadaan mereka yang sangat sulit, sangat berat, sangat menyedihkan, tetapi bagian terakhir daripada ayat 6 ini berkata, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, ini kuncinya di tengah persoalan yang melanda kita. Biarlah saudara sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, saudara tidak hanyut dengan persoalan yang dialami oleh orang-orang seluruh dunia, tetapi saudara bangkit. Saudara tidak membiarkan itu terjadi, tetapi itu mendorong saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7 berkata, menyambung daripada ayat 6 bagian terakhir. Ayat 7 berkata, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan. Wow, dicatat lagi, saudara. Bukan hanya ayat 6 berkata berserulah orang Israel, tapi ayat 7 mengawali kata maka orang Israel itu berseru kepada Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan, janji Tuhan buat kita. Ya, kenapa saya sangat tertarik, saudara? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, dalam surat Filipi pasal yang ke-4, sebelum kita membahas lebih dalam tentang
surat kitab Hakim-Hakim pasal 6 ini, saudara, ayat 2 sampai 9 yang sudah kita bacakan. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir, kamu susah, kamu cemas, tetapi dikatakan tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa. Itu sebabnya tadi ayat yang ke Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-6 bagian B dan ayat yang ke-7, saudara, berserulah orang Israel. Ini merupakan kesempatan buat kita, saudara, di tengah-tengah tekanan yang melanda bangsa-bangsa hari-hari ini. Anak Tuhan muncul sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mencari jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah musibah melanda bangsa-bangsa, anak Tuhan harus mencari hadirat Tuhan. Inilah kesempatannya, saudara. Saya sempat berbincang-bincang dengan anak saya sepanjang perjalanan, ya. Saya katakan bahwa di tengah-tengah keadaan melanda dunia virus corona ini, ada sisi baik yang kita lihat, saudara. Apa sisi baiknya? Ternyata karena corona ini, saudara, nightclub tutup, ya, panggung wayang, bioskop tutup, kafe-kafe tutup, tempat orang-orang nongkrong, tempat orang judi, kasino tutup, ya. Bahkan, saudara, maaf bicara, di Singapura, saudara, bukan Singapura saja, tapi saya rasa seluruh dunia, tempat-tempat pelacur tutup semua. Tidak ada yang berani untuk datang ke sana. Ada sisi baiknya, saudara. Nah, bagi kita sebagai anak Tuhan, saudara, di tengah-tengah virus corona yang melanda bangsa di seluruh dunia, kita harus menjadi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Karena janji Tuhan buat kita, dalam segala persoalan kita, janganlah kita khawatir, janganlah kita cemas, tetapi biarlah kita nyatakan segala permohonan kita di dalam doa. Itu sebabnya di ayat ini orang Israel berseru kepada Tuhan. Ya, kita melihat di ayat 7, saudara. Dari Hakim-Hakim pasal 6, sekarang ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Artinya dari ayat ini firman Tuhan datang dengan janji untuk mengingatkan mereka janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan kepada Abraham bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, di saat-saat kita mengalami persoalan dalam hidup, biarlah firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu kita mulai merenungkannya kembali. Kita mulai menghafal kembali janji-janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan, saudara, ya, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan berfirman, Dia pemelihara kita. Firman Tuhan berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Ini kan kita sebagai anak Tuhan, masa Tuhan tidak pelihara? Padang rumput di padang, rumput di padang Tuhan mendandani. Masa kan Tuhan tidak mendandani kita, memelihara kita sebagai anak Tuhan? Bahkan janji firman Tuhan berkata, tidak ada sehelai rambutmu yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita. Saudara, marilah kita, saudara, di saat-saat kita mengalami persoalan ini,
kita mengingat kembali tentang firman Tuhan, janji Tuhan buat kita. Itu sebabnya saudara, waktu Tuhan mendengar seruan orang Israel karena penderitaan yang dibuat oleh bangsa Midian ini kepada mereka, walaupun mereka melarat saudara, bukan berarti akhir daripada hidup mereka. Saat mereka datang mencari Tuhan, ada janji Tuhan buat mereka, ada berkat Tuhan buat mereka. Lalu Tuhan berkata, dialah Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, dan dia juga yang menjamin hidup mereka di tanah Kanaan. Artinya bagaimana saudara? Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa yang membawa kita kebinasaan. Masakan Tuhan tidak sanggup untuk memelihara kita hari-hari ini? Saudara, itu sebabnya saudara, di tengah-tengah musibah, di tengah persoalan, di tengah banyak orang kehilangan pekerjaan, mari kita sebagai anak Tuhan mengingat kembali janji-janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita percaya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia sanggup memegang hidup kita, memelihara kita. Bahkan saya percaya di tengah-tengah persoalan yang Dia alami oleh bangsa-bangsa ini, maka ada mukjizat yang luar biasa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 saudara, dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11, kita melihat ayat 11 dan sampai ayat yang ke-16 kita baca saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 mulai. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezar itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, karena mereka orang Israel begitu lama mengalami tekanan-tekanan, bertahun-tahun mengalami tekanan oleh orang Midian ini, membuat mental mereka menjadi ciut, membuat mental mereka menjadi kecil, membuat mental mereka mental yang kalah, membuat mereka pasrah saja. Saudara, ternyata orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan yang namanya kegagalan. Saudara, ya saudara boleh melihat di Google bagaimana suksesnya KFC. Ya, ternyata saudara bukan mudah. Di akhir-akhir hidupnya, di masa tuanya, KFC baru menemukan ternyata resep ayam gorengnya disukai banyak orang, dan dari situlah muncul sampai hari ini KFC masih berdiri. Saudara melihat ada banyak pejuang-pejuang orang-orang yang berhasil, seperti pemain golf yang pernah terkenal di seluruh dunia, Tiger Woods. Dia melatih dirinya, dia tidak langsung berhasil, dia pernah banyak kali gagal. Ya, Michael Jordan dan banyak lagi saudara, tokoh-tokoh, orang-orang yang ya khususnya seperti pencipta WhatsApp ini yang saudara banyak pakai. Juga dia dulu orang-orang yang juga bukan orang kaya raya, mereka juga orang miskin, tapi mereka pantang untuk menyerah, pantang untuk berhenti untuk berusaha. Orang-orang yang justru di tengah kesulitan, mereka justru makin berkobar-kobar untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau kita saudara mengalami keadaan musibah yang dialami oleh seluruh bangsa, lalu kita mulai terpuruk, kita mulai tertekan, kita mulai tidak lagi punya kegairahan untuk bangkit, maka saya katakan saudara tidak akan melihat mukjizat. Itu sebabnya saudara, di pasal yang ke-6 ayat yang ke-11,
malaikat Tuhan datang kepada satu anak muda yang bernama Gideon. Padahal Gideon, saudara, pada waktu itu dia juga mengalami yang namanya ketakutan. Dia tahu dan dia melihat bangsanya seringkali ditekan oleh orang Midian, dan itu membuat batinnya, saya katakan spiritnya, dia tidak berani, ya. Dia sembunyi. Bahkan Alkitab mencatat Gideon sedang sembunyi waktu mereka sedang memetik anggur, saudara, memetik hasil tanaman mereka. Gideon sembunyi. Ya. Kenapa? Karena takut dengan Midian. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Gideon untuk memberikan dia semangat yang baru. Saudara, Alkitab berkata, kalau engkau tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Di saat saudara melihat musibah, di saat saudara melihat persoalan dalam hidupmu, dan engkau mulai tawar hati, ya, sudah tidak ada gairah lagi, sudah tidak ada semangat lagi, maka kekuatanmu makin kecil. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita untuk membangunkan kita dari tekanan hidup, supaya kita ini memiliki iman, saudara, memiliki janji Tuhan yang membuat kita bergairah untuk melihat hari esok adalah hari yang penuh dengan harapan. Mungkin orang-orang berdunia berkata hari esok adalah hari penderitaan yang berat. Memang kalau saudara membaca berita, saudara, diperkirakan bahwa bangsa-bangsa, negara-negara di seluruh dunia untuk bangkit dari musibah virus corona ini, saudara, memerlukan bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada banyak orang yang tidak bangkit-bangkit lagi dari bisnisnya, dari usahanya. Mereka akan jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Itu menurut riset dunia. Tapi mari kita melihat janji Tuhan buat kita. Apakah Tuhan, ya, corona ini lebih besar daripada Tuhan kita? Apakah corona ini lebih kuat daripada Tuhan kita? Ya, bukan berarti kalau begitu, kalau kita percaya, harus percaya Tuhan kita kuat, kita tidak ikut peraturan pemerintah. Bukan, saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk kalau punya iman melanggar peraturan pemerintah, dengan itu bahwa saudara punya iman. Tidak, ikuti peraturan pemerintah. Tetapi biarlah di dalam hati kita, di dalam iman kita, Tuhan kita lebih besar daripada corona ini. Tuhan kita hebat. Itu sebabnya, saudara, ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah perkasa, ya, gagah berani. Saudara, Tuhan sedang membangunkan kita. Saudara bukan orang kalah. Saudara bukan orang yang melarat. Saudara bukan orang yang susah. Tetapi saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, karena janji Tuhan buat kita. Karena Tuhan berkata, akulah yang menyertai engkau. Saudara, seringkali bagaimana Tuhan menyertai kita? Pertama, kita harus bersedia untuk menjadi partnernya Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Gideon waktu mendengar itu, saya percaya karena bertahun-tahun mereka mengalami penderitaan, mengalami tekanan hidup, mengalami, saya katakan, siksaan-siksaan mungkin, ya. Gideon melihat itu dari masa mudanya, dari kecilnya sampai dia sudah dewasa sebagai orang muda waktu itu. Saya percaya itu sudah tertanam di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah sering disiksa, sering dirampas kekayaannya, ya, karena mereka ini, saudara, lanun-lanun yang menyerang. Kalau sudah kita melihat cerita-cerita di TV aja, tidak ada lanun yang baik, saudara, ya. Tidak, kecuali Pirate and the Caribbean itu, saudara, ya. Tetapi pada dasarnya lanun-lanun itu adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang kasar, orang-orang yang jahat, ya. Ada enggak orang kriminal disebut kriminal, orang kriminal baik? Nggak ada. Namanya kriminal itu sangat brutal, sangat jahat, saudara. Nah, itu yang sedang merekam di pikirannya Gideon. Tetapi hari ini yang kita baca,
Tuhan berbicara kepada Gideon, "Hai, engkau pahlawan. Engkau itu bukan orang kalah. Engkau ini," ya kalau bahasa Melayu bilang, "engkau pendekar. Engkau pendekar sakti." Nah, saudara, seringkali saudara, karena banyak tekanan hidup, maka kita terus tertunduk, tidak berani untuk melihat masa depan. Kita takut. Tetapi mari pada hari ini saudara, bukan dengan hebat kita, tetapi saat kita melihat janji Tuhan, itulah yang membuat kita bergairah. Itulah yang membuat kita yakin hari esok ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Kalau hari ini Tuhan pelihara saudara, saudara masih hidup, saudara masih menonton khotbah ini secara live, secara online, berarti hari esok Tuhan masih pelihara kita. Ini janji Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan datang kepada Gideon, "Hei pahlawan gagah berani, ya, bangkit, bangun." Dikatakan ayat 14, "Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Saudara, mungkin kekuatan saudara tidak seberapa, tapi tahukah saudara, dengan kekuatanmu yang kecil itu, Tuhan mau pakai saudara. Mungkin saudara pernah berpikir, wah, andai kata saya seperti bisnismen itu, seorang yang kaya raya itu, andai kata saya punya pangkat seperti dia, andai kata saya punya kedudukan seperti si Anu itu, andai kata saya punya harta seperti si E, andai kata saya ini punya kemampuan seperti jiran saya. Tidak, Tuhan mau pakai apa yang ada padamu. Mungkin kekuatanmu tidak seberapa. Itu sebabnya saudara, waktu Tuhan berkata, "Gideon, pergilah, selamatkanlah bangsa Israel dengan kekuatanmu." Ayat 15, ini jawaban Gideon, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah ku selamatkan orang Israel?" Saudara, Alkitab kita itu unik. Alkitab kita itu jujur menceritakan. Gideon waktu mendengar perkataan malaikat ini, dia berkata, "Ah." Kata "ah" itu saudara, itu merupakan kata kurang yakin. Masa sih? Mana mungkin? Ya, mana mungkin? Kira-kira begitu saudara. Waktu orang berkata, "Brother, engkau akan menjadi businessman yang berhasil," lalu orang itu menjawab, "Ah," senyum-senyum, "Ah, mana mungkin." Ya, kira-kira seperti itu saudara. Tidak percaya. Mana mungkin? Kami sudah mengalami penderitaan sekian tahun, lalu engkau berkata aku pahlawan. Mana mungkin? Sampai Gideon menceritakan saudara, siapa dia? Apa malaikat Tuhan tidak tahu siapa Gideon? Ya, seolah-olah saudara, Gideon menyampaikan kepada utusan Tuhan, malaikat yang berkata kepada dia, "Kamu salah orang. Ya, kamu ini keliru. Kamu ini mungkin mencari orang yang bukan yang sebetulnya. Mungkin kamu salah alamat." Kira-kira begitu saudara. Ayat 15 katakan, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ya. Seolah-olah ayat 15, Gideon menceritakan kepada orang utusan Tuhan ini, "Kamu mungkin nggak ngerti saya ini. Kamu mungkin tidak tahu saya ini bukan orang hebat. Kamu mungkin kurang mengerti. Kamu tahu nggak, saya ini masih muda, belum punya kemampuan." Saudara, normal. Apa yang disampaikan Gideon ini saudara, ini merupakan hal yang normal. Secara manusia maksud saya ya, secara fisik normal. Tetapi Tuhan nyatakan kepada Gideon, "Betul, engkau kecil, engkau masih muda, sukumu kecil, tetapi bukan karena engkau, tetapi akulah yang beserta dengan engkau." Saudara, kalau saya berkatakan kepada saudara pada hari ini, engkau adalah orang yang diberkati. Wah,
Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin saya tahu saya orang diberkati? Di dapur saja beras kami sudah makin sedikit. Mungkin saudara berkata, kami tidak tahu lepas ini bulan depan kami mau makan apa. Saya sudah diberhentikan kerja. Saya mendapat banyak kiriman message dari jemaat-jemaat saudara untuk meminta saya berdoa, untuk membantu mereka di dalam doa. Pastor, bantu saya dalam doa. Company kami belum menerima pekerja saat ini. Kami sudah berhenti bekerja berapa bulan. Saudara, mungkin saudara sama seperti Gideon ini berkata, Tuhan mungkin tidak tahu kami ini adalah suku yang paling kecil dari Manasye, dan saya masih adalah orang yang paling muda di keluarga saya. Seolah-olah Gideon menyampaikan saudara fakta-fakta yang menyatakan kenapa dia tidak dapat melihat breakthrough. Tetapi itu tidak membuat Tuhan terhalang. Janjinya tidak pernah gagal, saudara. Keterbatasan kita, ya, kemampuan kita yang kecil itu tidak membuat janji Tuhan, rencana Tuhan gagal dalam hidup saudara. Pada hari ini saya mau mengajak saudara melihat. Mungkin kalau melihat backgroundmu, melihat latar belakangmu, melihat kemampuanmu, engkau mungkin berkata, bagaimana mungkin saya melihat tahun ini adalah tahun Great Harvest, tuaian besar buat kami. Bagaimana mungkin saya melihatnya? Saudara, bukan dengan kekuatanmu. Engkau mungkin berkata sama seperti Gideon, suku yang kecil. Bahkan keberadaan daripada Gideon sendiri masih sangat muda. Tetapi itu tidak membuat rencana Tuhan gagal dalam hidup saudara. Tuhan sedang mencari partner saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa, yang dapat bersama-sama kerjasama dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, bukankah umat ini mengalami tantangan dari orang Midian? Harusnya Tuhan tidak perlu orang Israel. Tuhan akan berperang sendiri. Tetapi ternyata Tuhan masih memakai orang-orang yang mungkin menurut dunia sangat kecil. Ukuran dunia mungkin dia sangat muda, sangat terbatas. Tetapi Tuhan mau memakai orang-orang yang dapat menjadi partnernya Tuhan, menjadi rekan bisnisnya Tuhan. Maukah saudara malam hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku Tuhan untuk menjadi rekan bisnismu, partnermu, ya, bekerja sama dengan engkau, karena aku ingin melihat mukjizat, aku ingin melihat tanda-tanda heran yang dahsyat. Dan saat Gideon tawar-menawar dengan Tuhan, saudara, ya memang ceritanya cukup panjang, tetapi dialognya begitu. Gideon mulai mencari tanda-tanda, ya. Akhirnya saudara, kita melihat pasal yang ke-7. Kita tinggalkan pasal yang ke-6, kita melihat dari pasal yang ke-7. Setelah Gideon banyak berdialog tawar-menawar, akhirnya Gideon setuju. Gideon siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulangnya dari pergunung Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, yang berkumpul bersama-sama Gideon pada saat itu lebih kurang 32.000 orang. Wow, suatu kelompok yang besar. Saudara, saya belum pernah mengikuti ibadah yang sampai 10.000, ya. Tetapi saya pernah mengikuti ibadah
ya mungkin beberapa ribu saja, tidak sampai 10.000. Itu pun saudara, waktu penyembahan, waktu kita bilang haleluya, itu rasanya menggema saudara, rasanya tempat itu, wah, kita rasa hebat. Ini yang bersama dengan Gideon 32.000. Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, ini tentara yang bersama dengan engkau banyak. Tapi jangan lupa saudara, jangan saudara lupa, tentara Midian lebih banyak daripada tentara orang Israel. Kalau saudara melihat nanti, ternyata orang Midian itu bagaikan belalang bergelimpangan di pasir saudara. Karena mereka tidak punya rumah, jadi mereka hanya di kemah saudara. Mereka sangat banyak orang Midian. Jadi 32.000 ini saudara, berbanding dengan tentara musuh orang Midian, belum ada tanding. Orang Midian adalah orang yang biasa berperang, sedangkan orang Israel 32.000 ini saudara, orang-orang yang hopeless, orang-orang yang tidak punya masa depan, orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Itu sebabnya waktu Tuhan berbicara kepada Gideon, yang bersama dengan engkau ini masih banyak menurut pandanganku, aku tidak perlu banyak ini. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Gideon, umumkan, barang siapa takut, yang tidak berani, secara sukarela pulang balik ke rumahnya masing-masing. Dan ternyata saudara, pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Wow. Kalau saudara jadi pemimpin, berkumpul 32.000, lalu saudara berkata, saudara-saudara yang takut berperang, ya, ataupun tidak berani pakai senjata, ya, berperang, takut, ya, saya dengan rela melepaskan engkau pulang. Saudara mungkin berpikir, ya, harap-harap yang pulang ya 1.000 atau 2.000 lah. Tetapi saudara, ternyata yang pulang, yang takut itu 22.000. Waduh, kalau saya sebagai pemimpin waktu itu saudara, pemimpin perang, tinggal 10.000 saudara. Wow, saya pun, ini apa yang sedang terjadi? Tetapi apa yang terjadi saudara? Apakah janji Tuhan akan gagal? Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, ini sudah tinggal 10.000 saudara ya, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, waktu tinggal 10.000, Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak, aku tidak perlu banyak ini. Saring lagi, tes lagi. Tes yang berikutnya saudara lebih parah, ya. Yang tersisa dari 10.000 itu, yang tersisa tinggal 300. Kalau 10.000 komando semua, pasukan elit ataupun pasukan tentara tentara yang terkenal sekarang ini di seluruh dunia, pasukan SEAL dari Amerika 10.000, saudara masih berani, karena mereka itu adalah orang-orang jagoan, orang-orang hebat. Tetapi yang terjadi saudara, tinggal 300 dari 10.000. Wow. Tuhan berkata, inilah yang akan kupilih. Saudara,
dari 32.000 menjadi 10.000, dan disaring lagi, dites lagi, yang lulus hanya 300. Dengan 300 itulah Tuhan pakai. Saudara, tentara Midian sangat banyak. Saya katakan 32.000 berbanding dengan tentara Midian, itu pun tidak imbang, tidak balance. Karena tentara musuh, mereka pendekar, mereka sudah biasa hidup berperang. Dibanding dengan orang Israel 32.000, itu tidak ada tandingnya, saudara, kalau secara matematik. Lalu turun jadi 10.000, ya, turun lagi 300, melawan orang yang begitu banyak. Tetapi jangan lupa, 300 ini ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Itu sebabnya, saudara, kalau hari-hari ini saudara seperti kelompok yang 300 ini adalah orang-orang yang masih bertahan, masih percaya dengan janji Tuhan. Saya percaya, saudara, dengan adanya virus corona yang melanda seluruh dunia ini, antara dua yang terjadi di muka bumi ini, ya, orang yang percaya, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, antara dua, ada dua kelompok yang pulang, yang tidak terpilih, dengan kelompok yang setia sampai akhir. Kenapa, saudara? Dengan adanya bencana yang melanda seluruh dunia, tidak sedikit orang-orang yang tadinya orang Kristen mulai sekarang mencemooh. Katanya Tuhan mukjizat, katanya Tuhan itu hebat, katanya berdoa saja Tuhan tolong. Ternyata tidak terjadi, saudara. Bahkan dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa sepertiga bintang-bintang akan terseret dan jatuh. Artinya, saudara, tadinya bukan hanya orang jemaat biasa, ini merupakan jemaat bintang di mata Tuhan. Tetapi oleh karena terseret oleh ekor naga, ternyata naga itu yang disebut absintus itu, saudara, yang mengeluarkan kepahit-pahit, ya. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini hidupnya pahit dengan Tuhan. Pahit. Ada banyak, saudara, di dalam keluarga, kepahitan dalam keluarga, anak-anak kepahitan dengan ibu bapak, ya, suami kepahitan dengan istri, ada banyak kepahitan dengan majikan. Saudara, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, ya, saya bersaksi, saya juga mengalami, saudara. Saya tidak cerita dengan istri saya tidak cerita dengan anak saya. Saya di-message oleh seseorang, dan kata-katanya sangat membuat saya sedikit sempat saya terpancing. Saya mulai berpikir, saya mau kerjakan orang ini, saya mau kasih tahu dia siapa dia dan siapa saya. Tapi akhirnya saya mulai ingat firman Tuhan, ya, apakah dengan perkataan itu engkau termakan dengan perkataannya, engkau gelisah, engkau marah, engkau merusakkan hidupmu, ya, dengan yang tadinya engkau mengalami sukacita, engkau dirusakkan dengan perkataannya, engkau termakan, engkau hidup dalam kegelisahan, engkau hidup dalam kemarahan, itu tidak memberkati engkau, ya. Dan akhirnya saya rilis, saya lepaskan, saudara. Saya tidak mau termakan dengan kata-kata orang itu. Saya berkata, Tuhan, saya mau melayani engkau, saya bukan melayani dia yang berkata-kata, yang membuat tuduhan-tuduhan kepada saya. Saya tidak melayani dia, tapi saya melayani engkau. Saudara, saya juga melihat beberapa teman-teman saya tidak kuat dalam pelayanan, saudara, ya. Salah satu dengan cara mereka berpindah ke satu organisasi yang lain, mencari tempat yang lebih aman. Tetapi, saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, hari-hari ini jangan sampai kepahitan itu membuat kita tidak menikmati janji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan hanya memakai 300 orang ini, ya. Tentu ada hal-hal rohani, bagaimana mereka minum, yang minum membawa air, membawa dengan tangannya, membawa air itu ke mulutnya, dan yang lain itu mereka berlutut seperti anjing minum air, ya. Saudara harus tahu mereka pakai baju tentara, ya, full baju tentara yang zaman dulu ada sangat berat. Jadi rata-rata pada mayoritasnya mereka tidak bisa
menggerakkan begitu mudah tangan mereka. Akhirnya dengan cara mudah mereka menjilat air itu seperti anjing, saudara. Itu merupakan cara yang lebih mudah. Tetapi ada cara yang lebih rumit, ya, dengan cara duduk dan mengambil air itu membawa ke mulut. Nah, itu ada cerita lain yang kita akan bahas tentang hal itu kalau kita ada waktu itu. Tapi saya mau mengajak saudara melihat, dari 10.000 itu Tuhan hanya memilih 300 saja. Artinya saudara, mungkin kekuatan kita tidak sebanyak orang lain, tetapi hanya sebanyak seperti 300 itu. Kelompok 300 itu, kelompok yang setia sampai akhir, kelompok yang percaya janji Tuhan, kelompok yang tetap tidak berubah imannya dengan janji Tuhan. Saya juga percaya bahwa hari-hari ini dengan virus corona melanda seluruh dunia, ada anak-anak Tuhan yang mundur mengiring Tuhan. Ya, mereka tidak kuat, mereka merasa kecewa. Ada, tetapi ada orang yang sungguh-sungguh setia dan tetap percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Terjadi mukjizat atau tidak terjadi mukjizat bukan menentukan Engkau adalah Tuhan atau tidak. Tetapi saya percaya, ya, seperti Sardak, Mesak, dan Abednego berkata, kalau Tuhan kami menolong kami, Dia akan menolong. Andai kata tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Kami tetap percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan hari ini juga termakan dengan persoalan yang melanda dunia ini, membuat mereka kecewa, membuat mereka mulai berkata, di mana Tuhan? Bukankah kami sudah berdoa? Ya, mungkin saudara punya pekerjaan, tadinya pekerjaan yang bagus, company yang besar, memberikan gaji yang baik buat saudara, tapi oleh karena virus corona ini terpaksa sudah diberhentikan bekerja, lalu saudara bingung lepas ini mau kerja kemana, karena company saudara sudah tidak lagi punya pekerja, ya, sudah tutup kilang, tutup perusahaan, lalu kemana lagi? Mungkin saudara sempat khawatir, bingung. Tapi saya katakan, di tengah-tengah persoalan yang melanda ini, datanglah mencari Tuhan. Percayalah, Tuhan memelihara saudara, dan Dia akan mengadakan kemenangan-kemenangan dalam hidup saudara. Dan kita melihat di bagian terakhir saudara, bagaimana kemenangan dialami oleh Gideon dengan hanya pasukan 300 itu. Apa yang terjadi? Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-20 sampai ayat 22. Bagian terakhir, ya, sebelum kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 20 sampai 22 dikatakan, demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara, saya mau membahas dulu pasal 7 ayat yang ke-10 ini, saudara. Dikatakan dengan 300 pasukan yang ada pada Gideon, mereka bersama-sama meniup sangkakala. Ini yang sangat menarik saya. Mereka hanya 300, tetapi mereka bersama-sama meniup sangkakala. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 kondisi saya, ya, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, bersatu hati, berseru memanggil namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, saat saudara mulai bersatu, ini masanya saudara. Di saat kita lockdown, kita tidak boleh keluar kemana-mana. Inilah masanya saudara, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri, anak-anak, orang tua, ibu bapak bersatu berdoa. Dikatakan dengan 300 ini, mereka bersama-sama meniup sangkakala. Serentak mereka meniup sangkakala itu, tidak satu sana satu sini, tidak. Mereka serentak, mereka satu. Kalau kita dalam Mazmur juga berkata, di saat kita satu, disitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan bagi kita. Itu sebabnya saudara, bila pada hari ini, di setengah musibah, di tengah persoalan yang melanda kita, maukah saudara
satu keluarga bersatu berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya inilah yang menarik hati Tuhan. Saat mereka meniup sangkakala ditiup, saudara. Kalau kita melihat dengan bunyi sangkakala ini, tiupan sangkakala ini memberikan spirit, saudara. Kita melihat film-film perang itu, mereka punya gendang itu, saudara. Ya, nggak usah lihat film perang lah. Kalau kita melihat sepak bola aja, saudara melihat tim sorak sepak bola. Mereka itu kalau di lapangan, saudara, saya tidak pernah menonton di stadium, tapi saya lihat di TV, tim sorak, tim mereka, saudara. Wah, mereka nyanyi, wow, serentak semua, satu stadium, begitu bergema, saudara. Ternyata pasukan sepak bola juga mendengar sorakan itu, memberikan spirit buat mereka untuk bermain bola. Ya. Puluhan ribu pendukung sepak bola, mereka mengiyak-iyakan pasukan dukungan mereka dengan baju mereka, saudara, memberikan semangat. Nah, saudara, begitu juga, saudara. Mereka tidak banyak, 300 saja, tetapi mereka bersatu. Ini yang menjadi kuncinya, saudara. Walaupun mereka tidak banyak, tapi kuncinya mereka bersama-sama, mereka bersatu meniup sangkakala. Lalu dikatakan, dan memecah buyung dengan memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 21, sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat 22, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Zera, sampai ke pinggir Ebal Mahola dekat Tabat. Saudara melihat tentara itu tiba-tiba panik, tentara musuh tiba-tiba panik. Mereka menikam satu dengan yang lain karena mereka berlari dalam keadaan yang panik. Itulah yang Tuhan buat. Sedangkan 300 itu mereka hanya berdiri dan meniup sangkakala. Yang berperang adalah Tuhan ganti mereka. Saudara melihat Tuhan mau memakai, kalau saya membawa kita melihat, saudara, 300 ini adalah pasukan worship, pasukan penyembah Tuhan. Hari-hari ini, saudara, apakah saudara sedang menyembah Tuhan? Kalau saudara adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, saudara hanya tinggal berdiri meniup sangkakala, saudara hanya mengatakan puji Tuhan, saudara menaikkan syukur kepada Tuhan. Yang berperang, yang mengadakan mukjizat bukan engkau, tapi Tuhan yang berperang ganti engkau. Engkau hanya berdiri dan menaikkan pujian kepada Tuhan, mengingat tentang janji Tuhan, membuat saudara tidak ragu, tidak bimbang, tapi saudara yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin buat saudara. Percayakah engkau tahun 2020 ini, saudara, adalah tahun Great Harvest buat engkau, tahun tuaian besar buat engkau. Mungkin engkau berkata, mana mungkin pastor, banyak perusahaan, banyak company sudah tutup, banyak negara mengalami kerugian, banyak bank sudah mengalami yang namanya kerugian yang besar-besaran. Bahkan saudara, penerbangan seluruh dunia 90% kapal terbang semua parking, semua tidak terbang. Yang terbang tidak sampai 10% yang sedang terbang di seluruh dunia. Karena apa? Banyak negara sudah menutup pintu sempadan mereka. Banyak company sudah rugi. Bagaimana mungkin pastor berkata tahun ini adalah tahun tuaian? Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Percayakah engkau bahwa Tuhan dapat mengadakan mukjizat? Walaupun sekarang masuk di pertengahan tahun, 6 bulan lagi, bagaimana mungkin bisa ada mukjizat? Ada breakthrough ekonomi, ada berkat yang berlimpah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak Tuhan yang punya iman, yang punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, apakah Tuhan tidak sanggup memberkati ekonomi saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberkati sekolah saudara? Mungkin saudara, anak-anak kita yang tingkatan 5 berkata, wow, kami tidak jadi, kami tertunda pemeriksaannya 1 tahun. Ya, jadi
Bagaimana masa depan saya? Saudara, ingatkan kembali janji Tuhan. Seperti malaikat Tuhan datang kepada Gideon untuk menyadarkan kepada Gideon. Hei Gideon, engkau bukan orang kalah, engkau bukan orang yang kecil. Ya, walaupun engkau muda, tapi Tuhan beserta dengan engkau. Dan lihat saudara, kemenangan yang terjadi yang dipimpin oleh Gideon, mereka tidak satupun di antara mereka yang pergi menikam musuh. Mereka hanya berdiri meniup sangkakala. Hanya muda. Kerjanya apa? Sembahlah Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam rumah tanggamu. Izinkan Tuhan ada dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan merubah masa depan saudara. Mari pada hari ini, biarlah jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan yang saya sudah sampaikan ini, terimalah berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama kita berdoa pada hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ajaib buat kami. Firman Tuhan dahsyat. Apa yang Kau kerjakan buat kami di luar jangkauan pikiran kami. Mungkin keberadaan kami seperti Gideon, sangat mudah, kelompok yang kecil. Tetapi Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Bukan karena hebatnya kami Tuhan, tetapi kami percaya kepada Engkau. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang Kau janjikan akan digenapi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan saudara. Dan akhirnya sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan pengudusan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua jemaat yang percaya berkata, amin. Kuasamu bekerja.